Linda itu sudah ada komunikasi dengan kita. Tapi sabar, soalnya Linda cukup mungkin saya rasa cukup depresi dengan hujatan-hujatan. Padahal Linda sebenarnya nggak tahu apa-apa, gitu ya. Sabar ya. Mudah-mudahan Linda bisa kuat nanti, bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu. Baik, ya, omongan saya pegang baik-baik, omongan saya pegang baik-baik. Saya ngomong di depan, saya yakin Linda pasti punya hubungan dengan orang yang berurusan dengan pembunuhan dengan Vina. Itu pegang omongan saya. Kenapa? Karena bicara masalah kerasukan, saya salah satu orang yang tidak percaya roh manusia atau kerasukan itu terjadi. Saya tunjukkan kenapa saya tidak percaya Vina kerasukan rohnya. Kenapa saya tidak percaya Linda kerasukan rohnya Vina? Karena orang yang sudah mati dia langsung pergi ke Hades, tidak ada berkeliaran. Makanya, tapi tidak tahu ya di pemahaman agamamu seperti apa, saya tidak tahu ya, itu urusanmu. Tapi saya mau jelaskan dengan cara saya bahwa orang yang sudah mati itu blek, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada yang empunya. Ingat, ada dua makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang memiliki ruh yang kekal. Yang pertama adalah ruh malaikat. Malaikat itu roh, malaikat dicipta dan kekal. Yang pertama. Yang kedua, manusia dicipta, dia mati, baru kemudian dia punya kekekalan. Makanya ada hukuman setelah kematian. Itu manusia. Itu bedanya manusia dengan malaikat. Dengar dulu aja pemahaman yang saya sampaikan. Jadi, ketika Vina meninggal, Vina mati, maka rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya, kembali kepada Sang Pencipta, dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Hades. Dan kemudian nanti di akhir zaman dia akan dihakimi. Itu pemahaman yang kamu harus pegang dulu. Sehingga, maaf banget, yang merasuki Linda bukan rohnya Vina. Seorang kerasukan tidak akan sampai selama itu dan sedetil itu ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sosok ini yang dinyatakan kerasukan sampai melihat ya, sampai dia menjelaskan sedetil itu dari kejadian kronologi sampai dengan apa yang pernah dilakukan tersangka tersebut sampai berapa jumlah dari tersangkanya. Ada apa dengan dia ya? Itu sangat tidak mungkin sekali. Dan untuk kesurupan tersebut, dia sesungguhnya tidak kesurupan, tapi memang rasa takut yang menghantui dan juga rasa bersalah dan dosa ya di sini, sehingga apapun itu ya, segala perbuatan pasti ya mungkin kalian bisa menutupi saat itu, tapi dengan berjalannya waktu dosa terus dikejar, karma terus datang dan dihantui rasa bersalah, dan hanya itu yang dijadikan alasan dia sehingga dia merasa kesurupan lah, sebagai supaya dia bisa meringankan beban dosa dia. Pengakuan dosa yang memang dikemas ya sangat apik sekali lewat kesurupannya. Ya, sesungguhnya ini hanyalah kedok belaka. Sesungguhnya dia ada di lokasi kejadian. Dan secara psikologi kalau aku lihat ya dari sosok seseorang sahabat ini, karena dia dibayangin oleh sosok arwah tersebut, karena dia adalah salah satu saksi kunci, dan dia juga di sini ya, kalau aku lihat, kita lihat ya dari kartunya ya, ada hal yang dia sembunyikan di sini. Yang aku lihat adalah ya, di sini kita lihat keadilan ini akan terungkap lewat dia. Dan semua kasus ini akan terbongkar lewat sosok ini, bahwa dia adalah satu-satunya saksi kunci. Ketika roh itu datang, yang jadi pertanyaan satu, kenapa dia tidak memasuki roh ataupun badannya kakaknya atau ibunya? Pertanyaan aku gitu. Kenapa harus sahabatnya? Ya, kenapa harus sahabatnya? Dan kenapa harus sedetil itu? Itu aja pertanyaan aku. Roh yang benar-benar roh, biasanya dia akan masuk lewat kerabatnya, karena itu masih ada hubungannya dengan darah daging, dan itu artinya pesan untuk keluarga. Kalaupun harus ada yang disampaikan, insya Allah dia akan masuk lewat tubuh kerabatnya, bukan orang lain. Yang saya sebagai laki-laki nih,
saya melihat kasus ini, kenapa banyak kejadian laki-laki setelah selesai melakukan hubungan intim dengan selingkuhannya, pada saat si cewek minta duit tambahan atau minta sesuatu, kenapa laki-laki itu cenderung emosional sesudah melakukan hubungan intim langsung melakukan pembunuhan? Gejala apa ini? Itu istilahnya post-coital dysphoria. Yaitu? Kalau di Indonesia kan secara sederhana adalah kebingungan akibat keguncangan hormonal akibat hubungan intim. Maksudnya saya belum nangkap nih. Baik. Jadi begini, ketika seseorang melakukan hubungan intim, Ya. itu ada 2 hormon kesenangan yang melonjak sampai ke puncak. Sebelum ya? Sebelum. Oke, melonjak sampai ke puncak. Oke. Serotonin dan dopamin. Oke. Jadi kita bisa bayangkan ketika titik klimaks, maka serotonin dan dopamin itu berada di titik ketinggian. Apapun diminta dikasih. Ya ibaratnya begitulah. Oke. Tapi sesaat setelah mencapai titik klimaks, serotonin dan dopamin itu drop sedemikian jauh. Ya. Nah, ini kita bisa analogikan tentang orang yang mengidap diabetes. Ya. Gula darah yang sekonyong-konyong anjlok, Ya. mengakibatkan rusaknya mood, rusaknya suasana hati. Ya. Alhasil, pasca hubungan intim memang ada kerawanan. Karena suasana hati menjadi sangat sensitif, maka provokasi sedikit saja, kata-kata yang tidak pantas, hinaan, permintaan uang, atau hal yang lain yang sifatnya bisa mengganggu perasaan, akan bisa memicu atau memantik perilaku kekerasan.